Silakan kepada pemateri pertama. Baik, saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama itu ada pengertian metodologi penelitian, yang kedua ada langkah-langkah penelitian, dan yang ketiga ada pemilihan masalah. Yang pertama ada definisi metodologi penelitian. Kata metodologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, metodologi adalah ilmu tentang cara. Penelitian adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, kemudian dianalisis secara logis untuk mendapatkan informasi atau data. Secara keseluruhan, metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan tertentu, seperti untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan. Materi kedua, langkah-langkah penelitian. Ada 5 langkah utama dalam melakukan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua review informasi, ketiga pengumpulan data, keempat analisis data, dan kelima penarikan kesimpulan. Identifikasi masalah. Ini adalah langkah awal di mana kita perlu menemukan dan menetapkan masalah atau isu yang akan Anda teliti. Yang kedua, review informasi. Setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi terkait dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya. Ketiga, pengumpulan data. Pada tahap ini, kita mulai mengumpulkan data secara langsung di lapangan menggunakan metode yang sudah ditentukan, seperti survei, wawancara, ataupun observasi. Keempat, ada analisis data. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Terakhir, ada penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data, kita dapat menarik kesimpulan yang menjawab masalah di awal penelitian. Kesimpulan ini juga bisa berupa rekomendasi atau saran. Selanjutnya, ada pemilihan masalah. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara memilih dan merumuskan masalah untuk penelitian. Ada beberapa pertanyaan yang penting harus kita jawab pada pemilihan masalah ini. Yang pertama, apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya, yaitu teori, dan apa yang terjadi di lapangan, berupa fakta. Kemudian, mengapa ada masalah? Masalah muncul karena adanya ketidaksesuaian atau sesuatu yang perlu dijelaskan atau dipecahkan. Selanjutnya, ada bagaimana cara menemukan masalah. Kita bisa menemukan masalah dari pengamatan, pengalaman, membaca literatur, atau diskusi dengan orang lain. Keempat, di mana masalah bisa ditemukan. Masalah bisa ditemukan di mana saja, mulai dari lingkungan kerja, masyarakat, hingga data statistik. Terakhir, bagaimana membuat rumusan masalah. Rumusan masalah harus dibuat dalam bentuk pertanyaan yang jelas, spesifik, dan bisa dijawab melalui penelitian. Itu saja materi saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Jadi selanjutnya ada pengertian operasional variabel, di mana operasional variabel atau biasa juga dikenal dengan batasan pengertian, di mana batasan istilah atau pengertian judul pengertian operasional adalah bagian dari proposal atau laporan penelitian, tempat penelitian menjelaskan kepada orang lain atau pembaca tentang maksud variabel penelitian. Next. Selanjutnya ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka itu adalah penemuan-penemuan terdahulu secara mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada, di mana isi kajian pustaka dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Next.
Hipotesis penelitian, di mana hipotesis merupakan jawaban teoritis yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah, di mana dikatakan sementara karena jawaban itu baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empirik yang diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Next. Penentuan metode penelitian itu pada tahap ini yang dipersoalkan adalah bagaimana masalah penelitian tersebut dapat terpecahkan atau ditemukan jawaban atau dalam kurung datanya, di mana pada tahap ini yang perlu dikemukakan adalah pertama itu jenis penelitian, kedua metode pengumpulan data, ketiga sumber data, keempat itu alat atau instrumen pengumpulan data, dan terakhir itu analisis data. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan sumber atau metode atau teknik dan instrumen pengumpulan data yang sudah ditetapkan pada tahap kedua. Nah, data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan data variabel atau fokus yang ada dalam rumusan masalah atau jawaban dari rumusan masalah tersebut. Nah, pengumpulan yang dimaksud untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal-hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Next. Nah, selanjutnya desain penelitian. Nah, penentuan jenis penelitian sangat penting karena jenis penelitian akan menjadi paduan dalam menyusun langkah-langkah penelitian selanjutnya. Tanpa memahami dan menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan meraba-raba dalam melaksanakan penelitiannya. Next. Nah, selanjutnya populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi atau sub-sub populasi yang ciri-cirinya atau karakteristiknya benar-benar diselidiki. Nah, sampling itu atau pengambilan sampel secara garis besarnya terdiri atas dua teknik, yaitu secara random atau probability dan bukan random atau non-probability. Next. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Menurut Suguyono tahun 2011 mengungkapkan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Next. Baik, selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini adalah alat bantu yang digunakan pada saat pengumpulan data di lapangan. Instrumen ini harus disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Next. Nah, di sini terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara dengan instrumen pengumpulan data melalui pedoman wawancara dengan sumber data orang atau responden, di mana data yang dikumpulkan itu dapat berupa pendapat, persepsi tentang VAR yang diteliti, digunakan sambil berhadapan antara peneliti dan informan. Yang kedua ada observasi dengan instrumen pengumpulan data tentang pedoman observasi dengan sumber data orang atau benda. Data yang dikumpulkan dapat berupa pelaksanaan, sifat, keadaan, perilaku, dan sebagainya. Yang ketiga, angket. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket. Sumber datanya adalah orang. Data yang dikumpulkan itu berupa persepsi, pendapat tentang variabel yang diteliti, penggunaannya, yang dapat dikirim. Selanjutnya ada dokumenter. Instrumen pengumpulan datanya berupa form dokumentasi dengan sumber data, dokumen catatan tertentu, laporan, bahan, atau pustaka. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dokumen, data siap, dan data sekunder.
Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data tes dengan instrumen butir-butir tes dengan sumber data orang atau responden. Data yang dikumpulkan dapat berupa pengetahuan tentang sesuatu. Next. Nah, di sini ada jenis penelitian. Jika dilihat dari segi tujuannya, maka penelitian dapat dibagi atas. Yang pertama ada penelitian eksploratif, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga penelitian verifikatif, yang keempat penelitian kebijakan. Next. Jenis penelitian selanjutnya menurut keluasan data ada yang pertama penelitian survei, yang kedua penelitian ex post facto, dan yang ketiga ada penelitian eksperimen. Next. Nah, yang terakhir penyusunan laporan penelitian. Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan penelitian, yakni penulis mengkomunikasikan apa yang ia teliti, bagaimana ia meneliti, dan apa hasil penelitian yang ditemukan. Mengenai hasil penelitian, perlu disajikan data yang diolah dan dianalisis, termasuk menjelaskan kesimpulan penelitian dengan segala implikasinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu metode penelitian kesehatan merupakan pendekatan ilmiah yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah melalui langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari pemilihan masalah, kajian pustaka, perumusan hipotesis, penentuan desain dan variabel penelitian, pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan laporan. Dengan penerapan metode yang tepat, penelitian dapat menghasilkan informasi yang valid dan relevan dan mampu bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan maupun praktik kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.